Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, para viewer, dan seluruh insan baik yang dirahmati Allah, selamat datang kembali di kanal yang selalu menyajikan analisis mendalam dan berita terkini dengan kacamata yang berimbang dan penuh hikmah. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan ketenangan hati dalam menjalani setiap ujian hidup. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa, sebelum kita menyelami berita yang sangat mengejutkan dan mengguncang publik ini, bagi Anda yang baru bergabung, silahkan klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini agar kita semua tidak ketinggalan update terbaru dan senantiasa menjadi komunitas yang berpegang teguh pada kebenaran dan keadilan. Support Anda sangat berarti bagi kami. Kita semua masih ingat betul bagaimana nama Inara Rusli mencuat ke permukaan. Bukan sebagai selebriti biasa, melainkan sebagai sosok istri yang terzolimi, sebagai korban perselingkuhan yang berani bersuara. Kisah pilunya bersama mantan suaminya, Virgun, menjadi headline nasional, sebuah simbol kekuatan wanita yang bangkit dari keterpurukan, memutuskan untuk bercerai demi martabat, dan memilih untuk kembali bekerja keras demi anak-anaknya. Perjalanan comeback Inara dari menutup diri hingga membuka cadar demi menafkahi buah hati adalah narasi inspiratif tentang ketangguhan. Namun, hanya dalam sekejap, narasi itu berbalik 180 derajat. Sabtu, 22 November 2025, menjadi tanggal yang mencatatkan babak baru, babak yang sama sekali tak terduga dan sungguh ironis. Inara Rusli, sosok yang pernah menjadi poster child korban perselingkuhan, kini dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh seorang wanita bernama Wardatina Mawa. Tuduhan yang dilayangkan Wardatina bukanlah tuduhan ringan, melainkan dugaan perselingkuhan dan perzinahan dengan suaminya sendiri, Insanul Fahmi. Publik dibuat terhenyak, bingung, dan bertanya-tanya, bagaimana mungkin? Menurut keterangan dari pihak Wardatina Mawa, benang merah dugaan kedekatan terlarang ini mulai terdeteksi sejak akhir Juli 2025. Awalnya, hubungan antara Insanul Fahmi dan Inara Rusli disebut-sebut hanya sebatas rekan bisnis dan, yang lebih mengejutkan, teman satu kajian atau majelis ilmu. Seringkali, hubungan yang berawal dari ranah spiritual dan profesional ini diyakini lebih aman dan terbebas dari godaan duniawi. Namun, laporan ini justru membuktikan sebaliknya. Wardatina Mawa tidak datang dengan tangan kosong. Ia mengklaim telah mengantongi bukti kuat, termasuk di antaranya adalah rekaman CCTV yang diduga menunjukkan interaksi yang melewati batas kewajaran antara Inara Rusli dan suaminya. Klaim bukti ini menjadi kunci utama yang membuat laporan Wardatina diterima dan kini berada di tahap penyelidikan awal oleh kepolisian. Bukti visual, jika terbukti sah, tentu akan menjadi pukulan telak dalam kasus ini. Gelombang kejutan tidak hanya menghantam publik, tetapi juga pihak Inara Rusli sendiri. Melalui manajernya, Karina Putri, Inara dan timnya mengungkapkan perasaan terkejut dan syok yang luar biasa. Kami sangat terkejut dengan laporan ini. Kabar ini datang tiba-tiba dan seperti petir di siang bolong. Inara saat ini masih mencoba memproses semua informasi yang beredar. Tentu ini bukan hal yang mudah, ujar Karina Putri dalam sebuah wawancara. Pada saat narasi ini disusun, Inara Rusli sendiri belum mengeluarkan bantahan resmi atau konfirmasi atas tuduhan yang diarahkan padanya. Sikap diam ini, meski bisa diartikan sebagai kehati-hatian dalam proses hukum, secara otomatis menimbulkan spekulasi dan perdebatan sengit di media sosial. Namun, satu hal yang pasti disampaikan oleh pihak Inara adalah kekhawatiran mendalam mengenai dampak kasus ini terhadap anak-anaknya. Dalam situasi perceraian sebelumnya, anak-anak sudah menjadi pihak yang paling merasakan imbasnya. Kini, ketika ibunya kembali diterpa badai skandal, potensi trauma dan gangguan psikologis pada anak-anak adalah hal yang paling ditakutkan. Ini adalah dilema moral yang serius, bagaimana melindungi buah hati dari hiruk-pikuk dan judgement publik.
Saat ini, kasus dugaan perselingkuhan dan perzinahan yang melibatkan Inara Rusli dan Insanul Fahmi ini masih berada dalam tahap penyelidikan di Polda Metro Jaya. Pihak kepolisian akan melakukan pemanggilan saksi, mengumpulkan barang bukti, dan melakukan gelar perkara untuk menentukan apakah ada unsur pidana yang cukup untuk menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan. Dalam hukum pidana Indonesia, tuduhan perzinahan pasal 284 KUHP adalah delik aduan absolut, artinya proses hukum hanya dapat berjalan jika ada aduan dari pihak yang dirugikan. Dalam hal ini, Wardati Namawa sebagai istri sah. Penting untuk diingat, tuduhan bukanlah vonis. Selama proses hukum berjalan, Inara Rusli, sebagaimana setiap warga negara, berhak atas asas praduga tak bersalah, presumption of innocence. Seluruh tuduhan yang dialamatkan padanya harus dibuktikan secara sah dan meyakinkan di mata hukum. Publik diminta untuk menahan diri dari penghakiman prematur trial by the public karena dampak dari cyberbullying dan judgement yang membabi buta bisa merusak mental seseorang. Ini adalah ujian berat bagi Inara, ujian untuk membuktikan integritasnya di tengah badai gosip, ujian untuk menjaga mentalitas anak-anaknya, dan ujian untuk menghadapi sistem peradilan. Kisah ini memberikan refleksi mendalam bagi kita semua, terutama tentang betapa rapuhnya integritas manusia dan betapa mudahnya takdir membalikkan keadaan. 1. Siklus karma atau ujian. Sebagian publik mungkin melihat ini sebagai siklus karma yang ironis, namun sebagai umat beragama, kita harus melihatnya sebagai ujian. Setiap manusia, terlepas dari statusnya sebagai korban atau pelaku di masa lalu, selalu berpotensi melakukan kesalahan. Masa lalu yang kelam tidak menjamin masa depan yang suci, dan masa lalu sebagai korban tidak memberikan imunitas dari potensi menjadi tertuduh. 2. Batasan dalam pergaulan. Kasus ini menekankan pentingnya menjaga batasan, hifzul farj dan hifzul nazar dalam berinteraksi, terutama antara lawan jenis, bahkan dalam ranah bisnis atau majelis ilmu. Setan bisa masuk melalui celah yang paling halus dan disangka paling suci. 3. Kekuatan personal branding. Inara Rusli telah membangun personal branding sebagai sosok yang hijrah, kuat, dan terzolimi. Ketika branding ini dipertaruhkan, dampaknya terhadap kepercayaan publik dan image-nya sangat besar. Ini adalah pengingat bahwa karakter sejati harus selalu lebih penting daripada image publik. Kita berharap apapun hasil dari penyelidikan Polda Metro Jaya, kebenaran akan terungkap. Jika Inara Rusli terbukti tidak bersalah, maka nama baiknya harus dipulihkan secara total. Jika sebaliknya, maka ia harus bertanggung jawab sesuai hukum yang berlaku, sambil mencari ampunan kepada Allah SWT dan pihak yang dirugikan. Shollu ala Muhammad. Mari kita perbanyak sholawat, memohon kepada Allah SWT agar setiap proses yang dihadapi oleh kita semua, termasuk Inara Rusli dan Wardati Namawa, diberikan jalan keluar terbaik, diberikan ketenangan dan ditegakkan keadilan seadil-adilnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Meskipun berita ini menyajikan drama yang pelik dan penuh ironi, kita harus menutupnya dengan pandangan positif dan optimisme yang berbasis pada nilai-nilai kebaikan. Kasus Inara Rusli ini, terlepas dari benar atau salahnya tuduhan, adalah sebuah momentum bagi kita semua untuk kembali merenungkan tentang nilai kejujuran, integritas, dan pentingnya menjaga rumah tangga. Kita berharap agar 1. Proses hukum berjalan objektif. Semoga Polda Metro Jaya dapat bekerja secara profesional dan objektif, menemukan fakta-fakta yang sebenarnya tanpa terpengaruh oleh tekanan publik atau sensasi media. Keadilan sejati harus ditegakkan. 2. Fokus pada perlindungan anak. Semoga Inara Rusli dan semua pihak terkait dapat memprioritaskan kesejahteraan mental anak-anak di atas segalanya. Anak-anak tidak boleh menjadi korban kedua dari pertarungan orang dewasa. 3. Kesempatan untuk introspeksi. Bagi Inara Rusli, terlepas dari hasil hukumnya,
Ini adalah kesempatan untuk introspeksi mendalam, menguatkan spiritualitas, dan membangun kembali hidupnya dengan fondasi yang lebih kokoh. Setiap manusia berhak atas kesempatan kedua untuk menjadi lebih baik. Kita percaya, badai pasti berlalu. Allah SWT tidak akan memberikan cobaan melebihi batas kemampuan hamba-Nya. Semoga Inara Rusli diberikan kekuatan untuk melewati ujian ini dengan sabar, dan semoga Wardatina Mawa diberikan ketenangan hati dalam mencari keadilan. Terima kasih telah menyimak naskah panjang ini hingga tuntas. Semoga informasi ini memberikan wawasan yang berimbang. Jangan lupa sekali lagi subscribe kanal ini, berikan like, dan tinggalkan komentar yang bijak. Mari kita ciptakan ruang diskusi yang positif dan penuh hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.